Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Andes Gusnedi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dan tak lupa pula kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan sebelumnya terkait ruang kolaborasi pada topik kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu kami akan menjelaskan mengenai salah satu tahapan atau langkah-langkah yang ada pada model pembelajaran Azure, yaitu tahap Select, Strategies, and Research. Yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Oke teman-teman semuanya, sebelum langsung pada pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Yasa Saputri Agustin sebagai moderator, ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, yaitu Zaitun Munar sebagai pembaca materi pertama, Dinda Yanuar sebagai pembaca materi kedua, dan Tarinta Anissa Kendedes sebagai pembaca materi ketiga. Nah, langsung saja teman-teman semuanya, kita langsung masuk pada pemaparan materi. Langkah ketiga dalam menciptakan pembelajaran efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat adalah tahapan Select, Strategies, and Resort. Tahap ini bertujuan untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam model Azure. Yang pertama yaitu sumatif, adalah melibatkan penilaian akhir terhadap kemampuan peserta didik setelah melewati periode pembelajaran tertentu. Yang kedua yaitu simulasi, adalah menggunakan situasi yang dibuat untuk menciptakan pengalaman yang nyata dalam pembelajaran. Yang ketiga kooperatif, yaitu mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu permainan. Permainan yaitu menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk peserta didik. Sumber daya dalam mode pembelajaran ASPE. Yang pertama itu e-book, di mana e-book ini untuk menyediakan akses ke berbagai materi dan bahan pembelajaran melalui platform digital. Yang kedua manipulatif. Di manipulatif ini itu merupakan berbagai alat pembelajaran konkret untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Yang ketiga sumber daya multimedia. Contoh dari sumber daya multimedia ini itu video, infografis, dan animasi yang menarik untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Pemilihan strategi dan sumber daya yang tepat. Yang pertama, pertimbangkan kebutuhan siswa. Maksudnya yaitu pemilihan berdasarkan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan khusus siswa. Yang kedua, itu adaptasi terhadap materi pembelajaran, di mana memilih strategi dan sumber daya yang sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu penyesuaian dengan kurikulum. Maksudnya di sini mengintegrasikan strategi dan sumber daya sesuai dengan kurikulum yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarinta Anissa Kendedes dengan nomor NIM 233455651, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, saya di sini akan menjelaskan penerapan strategi dan sumber daya dalam pembelajaran. Penerapan strategi dan sumber daya dalam pembelajaran harus berjalan berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah langsung, di mana di sini siswa langsung terlibat menggunakan sumber daya dan menerapkan strategi dalam pembelajaran. Yang kedua, fleksibel, yaitu menyesuaikan strategi dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu interaktif, yaitu mendorong interaksi siswa dengan sumber daya dan kolaborasi dengan teman sekelas. Selanjutnya,
Evaluasi dan pemantauan penggunaan strategi dan sumber daya. Evaluasi dan pemantauan sangat penting dilakukan dalam proses penggunaan strategi dan sumber daya karena evaluasi terhadap efektivitas penggunaan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan melakukan perbaikan. Apakah strategi yang dipakai itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta mampu mencapai tujuan pembelajarannya, ataukah ada pengulangan atau revisi tentang penggunaan strategi dan sumber daya tersebut dalam penggunaannya dalam proses pembelajaran. Baik, itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan materi dari kelompok kami yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam model pembelajaran Azure itu terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkahnya. Setiap langkah-langkah tersebut memiliki perannya masing-masing. Sama halnya pada tahap Select Strategies and Research ini memiliki penekanan bahwa pentingnya tahapan atau langkah ini. Seperti tahapan ini memiliki peran yang krusial dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Oke teman-teman semuanya, mungkin pada video kali ini itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita. Saya sebagai moderator dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.